Selamat siang Ibu Diana, perkenalkan nama saya Tasya Irwanti Simanjuntak dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 2071650040. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso SH. Yang berisi pada bagian pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum atau bisa disebut PIH terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Segala pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. B. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah hidup manusia. Supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa, ilmu pengetahuan hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaidah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian dari ilmu hukum, diantaranya adalah yang pertama, J. van Alpendron berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 2. W.L.G. Lemar berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, berbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. J. B. H. Belfroid membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran hukum umum. 4. Prof. Lee Wenhoek SH berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan juga ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. Prof. R. Subekti SH mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PIH adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan apakah PIH itu dapat dilihat dari pendapat dari berbagai pakar hukum seperti yang pertama, Dr. Sudjono Dirsjosisworo SH menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. 2. Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH mengungkapkan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar di mana PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab kedua, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot det Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet yang bisa disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Istilah ini sebenarnya sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20.
Di Indonesia, PIH sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum yang disebut Rechtshoek School di Jakarta. Sedangkan istilah PIH dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Bab ketiga, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara sebagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Oke, yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan saksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarahnya PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Yang kedua, di Indonesia, PIH dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1942. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang bisa disebut PIH. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198 UU 1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. Yang kelima, menurut keputusan Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Bab keempat, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial. Objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari pada disiplin hukum bersama dengan pertama, filsafat. Filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha membarankan hukum dalam mencapai tujuan dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling isi-mengisi, dan akan didapat suatu berpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. Bab ke-6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, dalam bukunya PIH dan PTNI
mengungkapkan seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri antara lain. A. Harus menguasai bahan-bahan baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. B. Memahami syarat-syarat pedagogisis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempoluratiskan acara kuliahnya. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya tersendiri. 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 DPT C373 menegaskan agar A. Pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum. B. Untuk memperluas pandangan mahasiswa sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum. Bab yang ketujuh, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Kedua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Bab yang ke-8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Apakah ilmu hukum itu? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah ilmu hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem kualifikasinya? F. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum. B. Objek hukum. C. Peristiwa hukum. D. Perbuatan hukum. E. Hubungan hukum. F. Akibat hukum. G. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. B. Sosiologi hukum. C. Sejarah hukum. D. Psikologi hukum. E. Perbandingan hukum. Pada bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 8, pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas, yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dilakukan paksaan. 2. Rex. Rex berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. 3. Ius. Kata ius yang bisa disebut Latin, yang berarti hukum, dari bahasa Latin, luber, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pada pokok kewibawaan. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lex, yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan, kewajiban, ketaatan yang menimbulkan kedamaian dan peraturan dalam arti berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Prof. Dr. P. Bors. Definisi hukum menurut Bors merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Kedua, Prof. Dr. Van Ken.
Van Kant mengungkapkan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 3. Prof. Mr. Dr. L. J. van Ampledon. Himpunan pedoman atau bisa disebut perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakatnya. Yang keempat, W. Levenbergen. Levenbergen menyatakan bahwa hukum merupakan pengatur khususnya untuk pengaturan pembuatan manusia di masyarakat. Kemudian, hukum merupakan agenda kemudian menjadi perbuatan. 5. Kantor Witch. Menurut kantor Witch, hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Jadi, serta umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan hukum bagi mereka yang menyelenggarakannya. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat, atau bisa disebutnya manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Hukum melekat pada hidup setiap masyarakat. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntut supaya dijalankan mengandung sanksi dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah tersebut dilanggar. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Suroso Sikjondipura mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, bahwa hasil penelitian para sosiologi dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, baik besar maupun kecil, akan selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja, di seluruh dunia, asal ada manusia yang bermasyarakat. Berikut adalah contoh dari peranan hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. A. Dengan keluarga, seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri, mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan pembuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. B. Dalam pekerjaan, orang bekerja dalam suatu instansi mendatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tertuang di dalam KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601A sampai dengan 1061C. C. Di dalam menjalankan pekerjaan, dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tanggal 21 Mei 1966 LN 1966 Nomor 2. C. Dalam perkembangan masyarakat, dalam hubungan satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. F. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya, seorang dokter harus menjalankan sumpah jabatan setelah selesai studinya. G. Dalam mempelajari hukum, untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat wajib, umum maupun khusus. H. Dalam penggunaan istilah hukum, hukum adalah ilmu eksakta atau bisa disebut ilmu alam dan fisika. Sifatnya konstan dan tidak berubah. B. Fungsi hukum. A. Sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi kritis hukum. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik
Maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugasnya. Misalnya, A. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. B. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum atau memberi ungkapan A. Contrario. Bab 12. Adapun tujuan hukumnya, A. Pendahuluan. Mengingat banyaknya berbagai pendapat yang berbeda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit, ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah kedamaian, keadilan, keindahan, kepastian hukum, dan sebagainya. B. Pendapat para ahli. Pertama, Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. Dalam bukunya Pembuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Prof. Subekti SH. Dalam bukunya, Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Prof. Subekti mengemukakan bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain. 3. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat, setara dengan damai dan adil. Yang keempat, Aristoteles. Dalam bukunya Rhetorica, Aristoteles mencetuskan teori bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Yang kelima, Jeremy Bentham. Dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation, Jeremy mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata yang berfaedah bagi orang. NC, peraturan-peraturan umum mengenai keadilan-keadilan tentang disinggung oleh Allgemeine Regels ada dapatkan pembagian pandangan yang lebih jelas dapat berikut contoh. Yang pertama, Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Yang kedua, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Contohnya, itikat baik pada pasal 133.8 ayat yang ketiga KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. D. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Rhetorica mengadakan keadilan dalam dua macam, keadilan distribusif dan Justina distribusif. Keadilan distribusif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atau jasa-jasa atas pembagian menurut haknya masing-masing. Contoh, seorang bekerja dan mendapatkan upah sebesar 1.000 atau yang bisa disebutnya per jam, maka A mendapatkan upah 5.000 apabila bekerja 5 jam lamanya. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif ialah satu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak. Pada umumnya, orang menaati hukum yang ada. Bab ke-13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak. Pada umumnya, orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, menurut Utrecht, yang disebutnya pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. B. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. C. Karena masyarakat mengkendakinya. D. Karena adanya paksaan, sanksi sosial. 2. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. 3. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Contohnya, mazan hukum alam atau hukum kodrat, yaitu suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Bab 14.
Kodifikasi perkembangan hukum. A. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi itu adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. C. Perkembangan kodifikasi hukum dengan adanya Kode Kievil atau Kode Napoleon, timbullah anggota bahwa A. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang, undang-undang nasional. B. Di luar undang-undang tidak ada hukum, undang-undang sudah lengkap dan sempurna, serta tidak mempunyai kekurangan. C. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh anggota negara. D. Aliran-aliran hukum yang ditimbul kemudian. Pertama, ajaran Freirechtslehr atau bisa disebut aliran hukum bebas. Ajaran ini timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kedua, aliran Rechtsfinding atau bisa disebut aliran penemuan hukum. Aliran ini mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Bab 15, aliran-aliran atau bisa disebut praktik hukum. A. Aliran legisme. B. Aliran hukum bebas. C. Aliran penemuan hukum. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah yang dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tidak dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. A. Pembentukan hukum di Inggris. B. Pembentukan hukum di Indonesia. C. Pandangan legisme, hukum bebas, dan hukum penemuan. Bab 17, penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. A. Dalam pengertian subjektif dan objektif. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Yang B. Metode penafsiran. Yang pertama, macam-macam metode penafsiran di dalam ilmu hukum. Metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata atau istilah. B. Sejarah yang meliputi penafsiran, sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang. C. Sistem dan peraturan atau perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua, penerapan metode penafsiran. Yang C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Kedua, penafsiran historis atau sejarah. Yang ketiga, penafsiran sistematis. Yang keempat, penafsiran sosiologis. Yang kelima, penafsiran otentik. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja. Yang kedua, pembuatan undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang dipisahkan. D. Argumentum a contrario atau bisa disebut pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara sosial yang dihadapi dengan sosial yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Bab 21, sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. B. Pendapat berbagai pakar hukum. Pertama, algra. A. Sumber material, berarti dari mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. B. Sumber hukum formil. Yang kedua ada Van Elpendron. Yang ketiga ada Ahmad Sanusi.
C. Undang-undang. Pendahuluan undang-undang merupakan sumber hukum formal di dalam samping kebiasaan traktar, jurisprudensi, dan doktrin. C. Hukum dalam berbagai arti. Di awal sudah diberikan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologis. Di sini akan membahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang meliputi yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan daerah. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas pencegah hukum. Mereka, terutama orang awam, yang istilahnya man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, dan hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak tidak terasa. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan satu dan dengan yang lain, dan terkadang kebutuhan antar sesama dapat berlawanan atau bertentangan. Untuk mengatasinya, diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang bisa disebut perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah dengan dogmatik dan sistematik hukum. Yang ke-8, hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Bab 23, Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan. Dapat menjadi pokok-pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang berbenda yang ada. A. Buku kedua Hukum KUH Perdata. B. Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Yang C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. D. Ordonantik No. 100 Tahun 1939. E. Buku kedua KUHD. F. After Suite 1912, State Blade tahun 1912 nomor 600. Pembagian benda atau zak. Benda zak menurut pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata dan sehubungan dengan undang-undang lainnya dapat dibagi menjadi kelompok A. Benda yang bersifat diraba dan dirasakan dengan panca indera. Yang kedua, benda tak berubah atau benda tak berwujud. Manusia sebagai objek hukum. Yang pertama, zaman pendudukan. Yang kedua, pandangan hukum modern. Yang ketiga, pandangan agama. Bab 24, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Yang kedua, peristiwa hukum
tunggal dan hukum majemuk. Yang ketiga, peristiwa hukum pintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Ketiga, perkembangan fisik kehidupan manusia. Umpamanya, A. Kelahiran, B. Kedewasaan, C. Kematian, D. Kejadian-kejadian lain. Contohnya, pasal 153 KUH Perdata yang berbunyi, jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena satu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Bab 25 yaitu hubungan hukum. A. Beberapa pengertian hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Seperti judulnya, hubungan hukum. Perihal ini membahas tentang hubungan subjek hukum seperti hubungan orang yang satu dengan yang lain. Orang dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang periklanan yang timbul karena adanya satu perjanjian. Jadi setiap hukum itu memiliki dua segi. Yang pertama segi kekuasaan atau kewenangan atau hak. Yang kedua, segi kewajiban. B. Segi hubungan hukum. Setiap hukum itu memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan atau hak. Yang kedua, segi pasif daripada hukum. Yang C. Unsur-unsur hubungan hukum. Ada 3 unsur dalam hubungan hukum, yaitu yang pertama adanya orang-orang baik atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Adapun syarat-syarat daripada hubungan hukum, yang pertama adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan kedua timbulnya peristiwa hukum. Macam-macam atau jenis hubungan hukum. Yang pertama hubungan hukum yang bersegi satu, yang kedua hubungan hukum bersegi dua. Yang ketiga, hubungan antara subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab 26 ada hak. Hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan juga disebut dengan hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Yang B, teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori, yaitu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Yang kedua yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. C. Penyesialan hak. D. Menyalahgunakan hak. E. Macam-macam hak. Yang kedua, hak relatif nisbi. Hak relatif dapat dibagi dalam hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Bab 27, perbuatan hukum, bukaan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila adanya penyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak. B. Penyataan kehendak. B. Bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi satu batasan untuk adanya atau terjadinya pembuatan hukum. Yang bukaan merupakan pembuatan hukum ada dua macam. Yang pertama, pembuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum pembuatan ini akibat hukum yang tergantung pada kehendak. Contohnya, over-schooled guide, betaling, atau orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Yang kedua, pembuatan yang dilarang oleh hukum. Pembuatan ini biasanya disebut dengan oranchimatic, yang adalah suatu perbuatan orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku. C. Akibat hukum. D. Wujud dari tindakan hukum. Bab 28 masyarakat hukum. Seperti yang Aristoteles katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, selalu berusaha untuk
berkelompok atau bermasyarakat, baik kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang ataupun kelompok besar seperti masyarakat. A. Batasan masyarakat hukum. B. Pembentukan kelompok. C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Bab 29, Antropologi Hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Enber, suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara penyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. B. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu-waktu ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Yang C. Antropologi dan hukum. Seperti kita ketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang sejauh sekali jangkauannya ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya. Adapun bab 30, sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang sedemikian itu. Studi hukum secara sosiologis itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Dan yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum, dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Yang B, bagi pengadilan sosiologi hukum mempelajari suatu bagian institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan. C, bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. D, bidang advokat atau kepengacaraan juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Bab 31, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang yang pengetahuannya yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32, sejarah hukum. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana-mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan yang dibawakan oleh penemuan bidang teknologi yang seolah-olah menjangkit balikan pandangannya, konsep-konsep serta irama kehidupan yang lampau. Pengertian dari sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Yang B, peranan dan fungsi sejarah hukum. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang yang mempelajari sejarah hukum. Nah, bab 33, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarah yang kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Pengertian perbandingan hukum, yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian
Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang C, tujuan daripada perbandingan hukum. D, fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama itu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Peranan perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena lewat perbandingan hukum kita dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. B, lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkannya persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. C, bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. Kesimpulannya dari ada yang terurai di atas dapat disimpulkan. Yang pertama, bahwa perbandingan hukum yang sangat bermanfaat dan berfungsi dalam usaha perdalam dan memperluas pengetahuan kita. Yang kedua, praktis daripada perbandingan hukum di samping bermanfaat teori pengembangan ilmu hukumnya. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Yang E, manfaat daripada perbandingan hukum. Bahwa kita melakukan perbandingan hukum tentu karena ada manfaatnya. Apabila tidak ada manfaatnya, buat apa kita mengadakan perbandingan hukum? Dan apakah sebenarnya manfaat dari perbandingan hukum itu? Manfaat dari perbandingan hukum dapat kita bagi dalam satu, manfaat ilmiah, kedua, manfaat praktis, yang ada pun mengenai penamaan modal asing, B, mengenali domisili seseorang, C, tempat kedudukan badan-badan hukum. Sekian, terima kasih, selamat siang.